Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semua, selamat datang kembali di channel Reborn Sundanime. Di video kali ini saya akan membahas sebuah kisah solo sang pilar air Gyuto Tomioka dan sang pilar serangga Shinobu Kocho dalam misi membunuh iblis di Gunung Utara. Sebelum masuk kepada pembahasan, saya jelaskan dulu ya bahwa kisah ini tuh masih termasuk dalam manga Kimetsu no Yaiba. Kalau kalian yang mau baca sendiri, kalian bisa membacanya dari chapter 174,6 sampai 174,7. Dan dijelaskan bahwa kisah ini menceritakan perjalanan Gyuto Tomioka setelah dia berhasil menyelamatkan nyawa Tanjiro dan adiknya yang telah menjadi iblis. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja masuk kepada pembahasannya. Awal kisah Gyuto Gaiden bagian pertama memperlihatkan sang pilar air Gyuto Tomioka nampak mengeluarkan pedangnya ketika memergoki seorang iblis yang sedang mencoba memakan tubuh seorang gadis. Setelah itu, tanpa ada rasa belas kasihan, Gyuto Tomioka pun langsung memenggal kepala iblis tersebut dalam satu serangan. Tak lama kemudian, seekor gagak hitam pembawa pesan pun datang menghampirinya. Burung tersebut memerintahkan Gyuto Tomioka untuk pergi menuju gunung bersalju, karena di sana ada beberapa pemburu telah dimakan oleh iblis. Kemudian keesokan harinya, di tempat istirahat di utara, tepatnya di dalam sebuah toko, diperlihatkan seorang penjual obat herbal menjelaskan kepada pelanggannya yang tiada lain adalah Shinobu Kocho bahwa ada beruang pemakan manusia yang telah memakan banyak pemburu matagi alias kaum pemburu. Mendengar hal tersebut, Kocho pun tidak terkejut karena dia telah merasakan ketegangan di daerah ini. Lalu, Kocho yang kala itu sedang luang menjelaskan kepada penjual obat herbal tersebut bahwa jika ada beruang yang berkeliaran dan memakan manusia, maka itu sudah jadi bagian dari pekerjaannya untuk mencarinya. Ia juga meminta penjual obat tersebut untuk memberitahunya kalau ada yang diketahui ataupun ada obat yang dijualnya. Dan ketika Kocho sedang asik mengobrol dengan si penjual obat, tiba-tiba di luar toko terjadi sebuah keributan, di mana ada beberapa orang dewasa yang sedang mencoba menahan seorang gadis yang ingin membalaskan dendam kematian Matajo. Gadis tersebut bernama Yae-chan. Yae-chan adalah putri Matajo sang Matagi. Dia melihat ayah dan teman-temannya tewas karena diserang oleh beruang. Setelah kejadian tersebut, dia pun selalu bersikap seperti itu. Dan ketika dia sedang tidak ingin belanja ke desa, dia pun selalu ingin pergi ke gunung sendirian untuk membalas dendam. Kemudian di panel berikutnya, diperlihatkan ketika para orang dewasa tidak mampu menghentikan tekad kuat Yae-chan yang ingin pergi ke gunung, tiba-tiba dari arah belakang tubuh Yae-chan muncullah tangan seseorang yang memegangi senjatanya. Mengetahui hal tersebut, Yae-chan pun seketika membalikkan tubuhnya untuk menyikut orang yang telah sembarangan memegangi shirawirenya. Akan tetapi, saat ia menoleh, ia pun terkejut karena ternyata orang yang ada di belakang tubuhnya bukanlah para orang dewasa sebelumnya, melainkan orang yang tidak dikenalnya, yakni Gyuto Tomioka. Setelah itu, Gyu pun memperkenalkan diri dan juga pekerjaannya. Ia juga meminta Yae-chan untuk memberitahukannya apa yang terjadi ketika iblis menyerang. Karena yang mereka tahu teman-temannya dimakan oleh beruang, mereka pun tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Gyuto Tomioka. Mereka pun malah balik bertanya, apakah Gyu adalah polisi? Gyuto Tomioka pun menjawab, bukan, aku pemburu iblis. Tak puas dengan jawaban tersebut, mereka pun kembali bertanya, apa kau petugas politik? Tomioka pun menjawab, tidak, organisasi kami tidak ada hubungannya dengan politik. Lalu, salah seorang pun bertanya apa yang ada di pinggangmu itu. Sembari melepaskan pedang, Tomioka pun menundukkan tubuhnya sambil berkata, Tomioka Gyu, pemburu iblis. Kemudian setelah itu, tiba-tiba salah satu orang dewasa mengatakan bahwa dia ingat kalau Gyuto Tomioka adalah orang yang sudah membantai keluarga penjual arang di gunung sebelah. Dan orang-orang mengatakan bahwa tersangkanya mengenakan haori berwarna belang. Karena merasa mencurigakan, para orang dewasa pun mengikat Gyuto Tomioka. Lalu tak lama kemudian, tiba-tiba ada telunjuk seseorang menyentuh bagian punggung Tomioka. Dan ternyata itu adalah Shinobu Kocho yang sedang tidak memakai pakaian formalnya. Lalu Shinobu pun menawarkan diri kepada Tomioka untuk membantunya menjelaskan pada orang-orang tersebut. Namun Tomioka menolak, ia percaya dirinya bisa mengatasi ini sendiri. Di saat Tomioka dan Kocho sedang mengobrol, tiba-tiba Yae-chan terjatuh tak sadarkan diri. Melihat hal tersebut, Shinobu pun langsung memeriksanya.
Ia pun berkata, "Yae-chan demam, dia harus beristirahat. Tomioka-san, berhentilah main-main dan bantu aku." Setelah itu, Tomioka pun dengan mudahnya memutuskan tali yang mengikatnya. Di sisi lain, Kocho pun berkata bahwa dirinya sudah terlanjur terlibat dan dirinya juga akan membantu Tomioka memburu iblis. Kemudian di panel berikutnya diperlihatkan sebuah flashback singkat dari Yae-chan ketika ia masih kecil. Di sini pun dijelaskan bahwa sang ayah akan mengajari Yae-chan cara menggunakan senapan karena dia yang memintanya. Sementara temannya berkata bahwa alasan Yae-chan meminta hal tersebut karena Yae-chan pasti merasa kesepian di rumah dan juga tidak ada anak seumurannya di sekitar sini. Temannya juga berkata bahwa Yae-chan hanya ingin bersama ayahnya. Setelah mendengar nasihat temannya, sang ayah pun akhirnya akan mengajari Yae-chan cara menggunakan senapan. Lalu di panel berikutnya diperlihatkan bayangan Yae-chan ketika peristiwa berdarah itu terjadi. Ketika itu, Yae-chan masuk ke dalam bangunan dan ia melihat 3 teman ayahnya sedang dimakan oleh seekor beruang. Yae-chan pun hanya berkata, "Ayah." Tak lama kemudian, Yae-chan pun terbangun dari tidurnya. Saat ia menoleh ke arah samping, ia pun terkejut karena wajah Kocho begitu dekat dengan wajahnya. Yae-chan pun bertanya, "Di mana ini?" Kocho pun menjawab, "Toko obat. Kau sudah tidur selama setengah hari. Kau tampak sangat kelelahan. Wajar saja Matagi memang sering tinggal berhari-hari di atas gunung ketika sedang berburu." Kocho pun juga berkata bahwa Yae-chan tidak bisa membalaskan dendam orang dengan kondisi seperti itu. Kocho pun meminta Yae-chan agar meminum obat buatannya sekarang agar membantu memulihkan kesehatannya. Di sisi lain, Tomioka terlihat sedang sibuk mengurus anjing milik Yae-chan yang terlihat sangat tidak menyukainya. Kemudian Kocho pun kembali mengajak ngobrol Yae-chan. Kali ini ia ingin bertanya tentang beberapa hal kepadanya. Namun sebelumnya, ia menduga bahwa apapun itu yang menyerang Yae-chan kemungkinan adalah iblis. Akan tetapi, Yae-chan hanya terdiam, sehingga Kocho pun berkata jika memang benar itu adalah beruang, maka itu bukan makhluk yang sedang dirinya cari. Setelah itu, Yae-chan balik bertanya kepada Kocho, "Apa itu iblis dan siapa kalian sebenarnya?" Kocho pun menjawab, "Iblis adalah monster yang memangsa manusia. Iblis adalah makhluk cerdas sehingga bisa bersembunyi dengan baik. Umur mereka sangat panjang dan bahkan sekalipun kau memotong bagian tubuh mereka, mereka bisa memulihkannya dengan baik. Kelemahan mereka adalah matahari dan pedang khusus bernama Nichirin. Kalau kau memenggal kepala mereka dengan pedang itu, maka mereka akan mati." Mendengar hal tersebut, sembari menundukkan kepalanya, Yae-chan pun bertanya, "Kau membantai iblis?" Lalu Kocho pun menjawab, "Tolong jangan mengatakannya seakan kami membantai orang-orang. Kami hanya membunuh iblis jahat. Kalau ada iblis yang tidak pernah memakan manusia dan memilih untuk kelaparan hingga mati, maka aku akan menerima iblis itu dan memberi mereka rasa sayangku hingga mati. Tapi sepertinya iblis kali ini berbeda. Kalau kau mau, kami akan membantumu memburu beruang itu." Akan tetapi, Yae-chan terlihat tetap bersikeras akan membalas dendam sendirian. Saat akan berjalan, Tomioka pun sempat menghalanginya. Dia menyarankan Yae-chan untuk tidak berjalan sendirian di malam hari. Namun Yae-chan percaya bahwa tidak ada iblis di sini. Ia pun berkata, "Apakah salah bagi seorang Matagi untuk pergi membunuh hama?" Mendengar hal tersebut, Tomioka pun bertanya, "Kenapa kau ingin membalas sendirian? Apa kau menyembunyikan sesuatu?" Karena Tomioka terus menghalangi, Yae-chan pun marah dan memerintahkan Tomioka untuk cepat menyingkir. Sebelum Yae-chan pergi, Tomioka pun berkata bahwa selama ini dirinya belum pernah melihat iblis berubah kembali menjadi manusia. Kemudian di panel berikutnya diperlihatkan Yae-chan pun akhirnya pergi bersama anjingnya bernama Taro. Sementara Shinobu dan Tomioka berencana menyusulnya, karena jika dibiarkan sendiri Yae-chan tidak akan selamat. Di sisi lain, Yae-chan yang sudah sampai di gunung bersalju memerintahkan Taro untuk mengikuti baunya. Ketika masih kecil, Yae-chan pun pernah diingatkan oleh sang ayah agar tidak pernah menyia-nyiakan bagian tubuh beruang karena daging, kulit, jeroan hingga minyak semuanya adalah berkah dari gunung. Sang ayah pun berkata,
kita para Matagi hidup dari pegunungan. Karena kita sudah membunuh, maka kita harus hidup. Kembali lagi ke cerita, pada saat Yae-chan teringat akan sosok sang ayah, tiba-tiba terdengar suara-suara aneh. Lalu ia pun mencoba menghampiri suara tersebut. Dan dari jauh, ia menemukan kepala anjing miliknya tergeletak. Tak hanya itu saja, ia juga melihat ada bercak darah dan jejak kaki seseorang. Setelah diikuti, ternyata itu adalah jejak dari sang ayah yang sedang memakan tubuh Taro. Yae pun ingat dengan perkataan Tomioka bahwa selama ini belum pernah melihat iblis berubah kembali menjadi manusia. Kemudian, Yae-chan pun mulai membidik sang ayah sesuai apa yang telah diajarkannya dulu. Sebenarnya, Yae-chan pun berharap ketika itu salah melihat. Dirinya ingin mencari sang ayah dan bertanya mengapa sang ayah melakukannya. Bahkan dirinya berbohong tentang serangan beruang tersebut. Kemudian di panel berikutnya diperlihatkan Yae-chan pun melepaskan tembakannya tepat ke arah kepala sang ayah. Akan tetapi hal tersebut tidak cukup untuk membunuhnya. Tak lama berselang, sang ayah yang telah berubah menjadi iblis berlari cepat menuju arah Yae-chan. Untungnya, pada saat sang ayah akan menyerang, Yae-chan pun berhasil menahan giginya dengan menggunakan senapan. Sembari menahannya, Yae-chan pun berkata, kalau dia tidak bisa berubah kembali menjadi manusia, maka aku yang akan menembaknya, karena aku adalah seorang Matagi. Sembari menangis, Yae-chan pun bertanya, kenapa kau tidak memakanku waktu itu? Lalu sang iblis dengan terbata-bata menyebut nama anaknya. Tak lama kemudian, dari arah depan Tomioka terlihat berlari dengan cepat sembari mengeluarkan pedangnya. Lalu ia menembas satu tangan iblis tersebut. Sementara sang pilar serangga menghampiri Yae-chan sembari berkata, wah, coba lihat, kebetulan sekali. Lalu bagaimanakah kisah selanjutnya? Oke teman-teman, demikianlah pembahasan manga Kimetsu no Yaiba bertajuk Gyugaiden bagian pertama. Terima kasih buat kalian yang sudah mampir dan menonton video ini sampai habis. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 泥だらけのその遠い夜こわばる心震える手は掴みたいものが